Nabi Isa alaihissalam bilang di Injil bahwa aku dikirim ke dunia ini bukan untuk meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan hari ini. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan mencoba meluruskan cara pemandangan atau pola pikir seorang mualaf, di mana ada perkataan Isa yang membuat dia ragu, atau perkataan Yesus yang membuat dia ragu sehingga dia menjadi mualaf atau meninggalkan Yesus dan memeluk agama yang baru. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita lihat seperti apakah keraguannya itu dan kenapa bisa dia menjadi mualaf. Mari kita tonton videonya yang berikut ini. Belum lagi yang bikin saya mulai ragu saat itu adalah saat Nabi Isa alaihissalam bilang di Injil bahwa aku dikirim ke dunia ini bukan untuk meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi maksud Nabi Isa ini, Nabi Isa bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk memenuhi hukum-hukum Taurat sebelumnya yang telah dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu mengesahkan Allah di 10 hukum Allah saat Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Hukum pertama itu bunyinya itu, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Dan itu saja sudah kontradiksi dengan pemahaman agama Nasrani yang mentuhankan Nabi Isa seperti itu. Itu yang buat saya ragu sih, yang paling besar yaitu tentang konsep ketuhanannya seperti itu, Kak. Masya Allah. Jadi memang bahkan kalau konsep ketuhanan yang mereka persepsikan gitu Kristen ya, tentang apa Trinitas dan seterusnya, justru malah lebih banyak dalam Al-Quran Allah jelaskan ya. Iya benar. Masya Allah. Ketika Allah bilang dalam Al-Quran kan, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang itu yang mengatakan Isa ibnu Maryam itu Tuhan. Ya. Kemudian ada lagi yang Allah juga bilang, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir mereka. Ya. Nah itu dia videonya teman-teman, dimana seorang mualaf ini dia berkata bahwa Isa itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah salah satunya tadi dia berkata, salah satunya di hukum yang pertama, hukum Taurat, jangan ada Allah lain bagimu. Nah teman-teman, ini yang perlu kita luruskan tentang pola pikir yang seperti ini. Benar bahwa Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Benar sampai di sini. Nah teman-teman, ketika dia berkata bahwa Yesus itu atau Isa itu bukan Tuhan, nah itu yang perlu kita luruskan, karena ada konsletnya di situ, ada kesalahpahaman di situ. Nah mari kita lihat perkataan Isa di dalam Matius 5 ayat 17 itu, mengenai dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17, dia berkata begini, janganlah kamu menyangka, janganlah kamu pikir, janganlah kamu menyangka, janganlah kamu merasa bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah jelas bahwa Yesus itu bukan menghapus hukum Taurat, bukan melenyapkan hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Jelas di situ. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah teman-teman, kalau udah bicara menggenapi, itu artinya bahwa memenuhi, melaksanakan secara sempurna seluruh hukum Taurat. Nah, kenapa Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, atau Yesus datang untuk melaksanakan hukum Taurat secara
sempurna atau secara keseluruhan karena orang-orang Israel pada saat itu gagal dalam melakukan hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang lolos dalam mentaati hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus datang. Karena manusia gagal terus dalam melakukan atau melaksanakan hukum Taurat itu, maka Yesuslah yang melaksanakannya untuk mewakili seluruh umat manusia. Yesuslah yang melaksanakannya secara sempurna. Nah, jadi teman-teman, di dalam hukum Taurat itu, dalam perjanjian lama, kalau misalnya ada satu orang saja yang berhasil melakukan hukum Taurat, maka tidak perlu yang namanya korban-korban penghapus dosa, korban-korban keselamatan. Maka tidak perlu. Kenapa? Karena mereka kan sudah berhasil melakukan hukum Taurat. Tetapi karena gagal terus, maka itulah sebabnya ada korban. Nah, ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada korban-korban itu? Karena kalau udah bicara dosa, udah bicara keselamatan, itu berkaitan dengan korban nyawa. Kalau dulu korban binatang, kok ada korban binatang? Ya karena mereka gagal melakukan hukum Tuhan. Jadi kalau sudah gagal melanggar hukum Tuhan, tidak melaksanakan hukum-hukum Tuhan, maka itu namanya dosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, itulah sebabnya sesuai ajaran Taurat Nabi Musa bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Dengan darah kurban itulah, disitulah manusia mengalami penebusan dosa, penghapusan dosa. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah berkaitan dengan keselamatan itu harus ada cerita kurban. Nah, seandainya Israel berhasil melaksanakan seluruh hukum itu, ya tidak perlu ada kurban. Nah, itulah Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat itu, termasuk kurban itu. Maka ketika Yesus datang, dialah yang menggenapi masalah kurban-kurban yang ada di dalam hukum Taurat itu untuk menebus atau menghapus dosa manusia. Dan itulah Yesus menggenapinya menjadi korban yang sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, kalau setiap kali umat berbuat dosa itu pasti ada korban binatang. Besok berbuat dosa lagi, ada korban. Besoknya lagi berbuat dosa, ada korban. Jadi berapa kali kita harus mengorbankan binatang secara terus-menerus? Jadi itulah datang Yesus Kristus untuk menggenapi itu dan menjadi korban sekali untuk selamanya. Makanya orang-orang yang percaya Yesus sampai saat ini tidak perlu mengorbankan binatang lagi. Karena sudah ada korban yang berlaku sekali untuk selamanya, yaitu korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah kegagalan manusia dalam melaksanakan hukum Taurat atau melaksanakan hukum Tuhan. Dan dalam perjanjian lama, ketika ada orang yang berbuat dosa, ingat ya, ketika ada orang yang berbuat dosa dalam perjanjian lama, Tuhan tidak pernah menebus dosa mereka pakai amal dan ibadah. Tidak. Cek dalam perjanjian lama. Kalau umat berbuat dosa pada saat itu, tidak ada yang namanya diperbandingkan amal dan ibadah. Mana yang lebih banyak, dia melanggar hukum Taurat atau amal ibadahnya? Tidak ada itu cerita. Yang jelas engkau melakukan dosa, melanggar hukum Taurat, kamu harus melunaskannya melalui kurban binatang. Bukan melalui amal dan ibadah. Bukan melalui perbuatan baik untuk melunaskan itu. Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan. Kalau dia berkata tadi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan itu bukan pertanyaan yang kita dengar kali ini. Itu udah dari dulu.
Dan sudah banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan malaikat aja ketika dia memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu, termasuk Maria, termasuk para gembala, dia berkata, aku memberitakan kesukaan besar bagimu, bahwa Yesus Kristus Tuhan akan lahir di kota Daud. Malaikat aja mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita manusia berontak mengenai perkataan malaikat itu namanya manusia durhaka. Melawan kebenaran Tuhan, melawan firman Tuhan. Nah, jadi jangan pandang posisi Yesus itu hanya sebagai manusia saja, sebagai utusan saja. Nah, jangan karena Yesus berkata, aku adalah hamba, aku adalah utusan, langsung kita klaim bahwa dia bukan Tuhan. Nah, Yesus berkata dia utusan, dia berkata hamba, ya sesuai dengan posisi dia pada saat itu ketika Allah datang dalam rupa manusia. Sesuai yang dikatakan oleh Paulus. Dia datang sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, jadi penggenapan hukum Taurat itu ada di dalam Yesus. Nah, jadi mari kita lihat mengenai penggenapan hukum Taurat, bahwa siapa yang melakukan hukum kasih, dia melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kita melakukan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, itu artinya kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, itu dia teman-teman, kita baca di dalam Matius 22 ayat 35 sampai 40 nanti. Saya bacakan bagi kita Matius 22 ayat 35 sampai 40. Begini firman Tuhan. Dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat mengerti seluruh hukum Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Nah, inilah ahli Taurat, suka mencobai Yesus, menguji Yesus. Nah, 36. Guru, ini ahli Taurat, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia mencoba mencari hukum yang terutama di dalam hukum Taurat itu kira-kira hukum apa? Nah, maksud ahli Taurat ini kan biar Yesus menjawab bahwa jangan ada hal lain selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sebenarnya jawaban itulah yang diharapkan oleh ahli Taurat ini. Nah, tapi Yesus tidak menjawab seperti itu. Nah, 36 tadi dia berkatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh hati, atau seperempat atau 50%. Tidak, harus kasihi Tuhan dengan 100%, sepenuh hati, segenap hati. Nah, segenap jiwa dan juga segenap akal budi, artinya seluruh akal budi kita, pemikiran kita harus mengasihi Tuhan dengan itu. Nah, ayat 39. Dan hukum yang kedua. Nah, hukum yang pertama tadi mengasihi Tuhan Allah. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama ya dengan yang pertama tadi maksud Yesus, sama. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu luar biasa kalau ada manusia mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Artinya kalau sesama kita mengalami susah, kita merasa susah. Kalau sesama kita mengalami sakit, kita merasa sakit, dan lain sebagainya. Apa yang dirasakan orang lain, kita merasakannya. Itulah kasih terhadap sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Nah, ayat 40. Pada kedua hukum inilah, ingat ya,
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung seluruh hukum Taurat itu, bukan hanya hukum Taurat, kitab para nabi juga. Hukum Taurat itu ada 316 hukum yang sudah dibagikan. Yang 10 hukum itu bukan hanya itu dibagi-bagi lagi oleh orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi menjadi 316. Dan dari 316 itu tergantung hukum tersebut di dalam hukum kasih itu, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi barang siapa yang melakukan kasih, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Jadi itulah Yesus. Nah, kasih Yesus yang dilakukan terhadap manusia, dan dia sudah juga mewakili seluruh manusia untuk mengasihi Allah. Itulah sebabnya dikatakan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia mewakili manusia untuk mengasihi Allah dan mewakili manusia untuk mengasihi sesama. Karena tidak ada yang sanggup melakukan kedua hukum itu. Tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna dan kitab para nabi. Tidak ada yang melakukan semuanya itu. Gagal terus. Bisa kamu cek. Ingat sekali lagi bahwa ketika orang berbuat dosa, baik dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel melanggar hukum Taurat, melakukan penyembahan berhala, melakukan dosa-dosa yang lainnya, maka cara Allah menyelesaikan dosa mereka tidak pakai amal ibadah mereka itu. Tidak. Tetapi mereka harus mengorbankan binatang. Karena nyawa ganti nyawa. Kalau tidak ada nyawa untuk menggantikan nyawa mereka yang berbuat dosa, maka mereka yang berdosa itu akan mati. Tetapi supaya mereka tetap hidup, maka harus ada ganti nyawa mereka, yaitu korban binatang itu. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Jangan lagi ragu terhadap firman Tuhan. Ini buat orang-orang Kristen, saudara-saudara saya, dan juga tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara yang Muslim yang mendengarkan ini, coba pikir dengan akal sehat. Nah, pikir dengan akal sehat. Nah, supaya kita itu jangan ragu terhadap firman yang disampaikan oleh Allah. Nah, seperti yang mualaf tadi, dia ragu hanya gara-gara itu. Karena Yesus berkata katanya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jelas, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, melaksanakannya, melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Nah, kenapa mesti harus Yesus yang melaksanakannya? Karena dialah orang yang paling kudus pada saat itu, orang yang tidak berbuat dosa pada saat itu, dan dia berasal dari Tuhan. Dan bahkan dia adalah firman Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, supaya saudara-saudara yang Kristen jangan meninggalkan Kristus. Milikilah pemahaman yang benar terhadap firman. Jangan karena tidak mengerti langsung mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus. Kalau ada yang misalnya Anda ragukan, Anda tidak mengerti dari firman Tuhan, cobalah cari seorang pendeta yang bisa menjelaskan itu kepadamu, supaya jangan salah. Tetapi kalau kita memiliki keraguan, kalau kita memiliki kebingungan dalam mengerti firman Tuhan, dan akhirnya kita bertanya kepada orang yang tidak menganut agama kita, itu kan akan lebih berbahaya. Pasti dia menjelaskan melalui pandangan agamanya dan pandangan kitab sucinya. Nah, seperti yang dijelaskan kawan itu dalam video itu tadi, bahwa telah kafirlah yang menuhankan Isa. Dia lihat dari mana itu? Itu kan dari pandangan sudut pandang agamanya, dari sudut pandang kitabnya. Ya tidak nyambung lah memandang kitab orang lain dari sudut pandang agama kita. Tidak nyambung sama sekali.
Kita harus memandang keyakinan kita itu, agama kita itu sesuai dengan kitab kita itu sendiri. Jangan pakai kitab orang lain memandang Alkitab kita itu. Itu sangat tidak nyambung sekali. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.